Sahur, kisah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita semua menjalankan sholat tarawih. Ya, gimana sholat tarawih nih? Mungkin ada yang baru pertama kali sholat tarawih nih ya, bersama Umi dan abinya. Gimana perasaannya, gimana rasanya? Nikmat ya? Masya Allah, kita harus sabar ya. Karena sabar itu bukan hanya ketika kita ditimpa musibah, tetapi sabar dalam melakukan ketaatan. Insya Allah, Allah akan memberikan balasan. Seperti itu ya. Yang penting niatnya karena Allah. Baik, sadri-sadri Ustadz, insya Allah hari ini adalah hari pertama kita untuk mendengarkan sahur, kisah sebelum tidur. Baik, kita langsung masuk ya pada kisah yang pertama dari buku Kisah Hebat Para Ulama Ketika Menjadi Santri ya. Ayo disimak dengan baik ya. Mungkin jika bersama adiknya atau sama kakaknya bisa disimak dengan baik. Baik ya, Ustadz nggak sebut namanya dulu ya, biar nanti Ustadz sampaikan di akhir seperti itu ya. Karena kalau Ustadz sampai judulnya, Ustadz sampaikan judulnya, ini langsung judulnya itu langsung nama yang akan dikisahkan seperti itu ya, biar lebih penasaran kira-kira siapa ya kisah yang disampaikan Ustadz. Nah nanti biar adik-adik ya, santri-santri Ustadz semangat yang mendengarkannya sampai akhir. Baik ya, dahulu ada seorang laki-laki. Dia sangat cerdas. Selain dia memiliki kecerdasan, dia juga memiliki hafalan yang sangat kuat. Tapi laki-laki ini memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah dia buta. Apa? Buta. Apa itu buta, Ustadz? Buta tidak bisa melihat. Berarti lagi tidur dong Ustadz kalau bisa lihat. Bukan, kalau itu tidur. Kalau buta beda. Kalau buta penyakit yang nggak bisa melihat. Jadi walaupun udah melek ya mata kita, tapi nggak bisa lihat apa-apa hitam. Tapi kalau kita dibuka mata kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita. Gitu ya, itu namanya buta, tidak bisa melihat. Nah, alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bisa melihat pemandangan ya, kita bisa melihat orang tua kita, umi dan abi kita, adik dan kakak kita, teman-teman kita. Coba deh santri-santri Ustadz bayangkan, kalau mata kita sakit nih, kira-kira nyaman nggak kalau kita melihat sesuatu? Nggak nyaman. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang pernah sakit mata? Kalau yang pernah merasakan sakit mata, coba ingat-ingat gimana rasanya. Pasti nggak nyaman, malu sama teman, mungkin sampai nggak masuk sekolah karena matanya bengkak, atau takut masuk sekolah, takut menular ya, matanya sakit sehingga tidak nyaman untuk melakukan aktivitas. Tapi berbeda ya santri-santri Ustadz dengan laki-laki ini. Kalau itu sakit aja kita udah gak nyaman, apalagi buta, gak bisa melihat. Kalau jalan harus dituntun, kalau gak dituntun nanti bisa kejedot. Wah, tentunya kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan mata kita untuk melihat. Nah, kira-kira siapa sih laki-laki yang dikisahkan di dalam buku ini yang memiliki kekurangan yaitu buta? Penasaran? Yuk kita simak kisahnya. Nah, iklan dulu ya. Nah, Ustadz mau ingetin lagi nih, jangan lupa buku Hariku Bersama Ramadannya untuk diisi ya. Nanti santri-santri Ustadz bisa dibuka ya. Kalau belum dinasih nama, dinamain. Kemudian jangan lupa nasihat dari umi dan adiknya, insya Allah ya. Nah, nanti untuk di lembar ini
santri-santri Ustadz bisa tulis tanggalnya, ya tanggal di hari puasa, kemudian diwarnain hari apa, ya ada hari Ahad, Senin dan seterusnya. Nanti untuk amalku hari ini bisa dikasih warna boleh atau dicentang. Ya apa aja nih yang sudah antum lakukan di hari tersebut, ya. Selanjutnya tilawah Al-Quran. Nah untuk yang bisa baca Al-Quran jangan lupa ditulis ya surat apa yang sudah dibaca. Kemudian sampai ayat berapa, ya. Nah kalau yang belum bisa baca boleh murojaah atau mendengarkan Al-Quran. Nanti ditulis surat apa juga seperti itu, ya. Nah nanti di kolom yang ini, nah ini untuk hiasan ya santri-santri Ustadz mau menghias atau dikasih gambar boleh. Kalau mau gambar tapi gambarnya yang baik seperti itu ya. Kemudian amal soleh tambahan. Nanti misal santri-santri Ustadz mungkin bantu uli abi ya ketika membersihkan rumah atau dan lain sebagainya. Nah kalau ada amal tambahan boleh ditulis apa amalannya. Yang terakhir di kolom yang bawah ini ada ayat Quran ya atau hadis seputar Ramadan ya. Semangat untuk mengerjakan amal solihnya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Yuk kita simak lagi kisahnya. Nah nama laki-laki ini adalah Qatadah. Nah jadi Qatadah ini lahir dari keluarga yang terhormat ya, Masya Allah. Meskipun dia memiliki kekurangan yaitu buta, tetapi Qatadah ini lahir dari keluarga yang sangat disegani oleh orang-orang ya, Masya Allah. Nah meskipun dia lahir kondisi ya dengan memiliki kekurangan buta, selain dihormati ternyata keluarga Qatadah ini mereka sangat mencintai ilmu. Mereka sangat semangat dalam belajar ilmu. Bahkan sampai banyak ya di antara keluarga Qatadah ini lahir seorang ulama. Masya Allah ya. Nah sehingga Qatadah pun juga memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar. Ya dia dikenal sebagai seorang yang rajin, tekun, dan sangat sabar dalam menuntut ilmu. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira Qatadah bagaimana cara belajarnya ya? Karena dia lahir dalam kondisi yang buta, tidak bisa melihat. Nah coba kira-kira kalau antum nih ya, kita kalau belajar biasanya itu kan menulis ya, ketika ustadznya menyampaikan ilmu kita tulis ya, kita catat sehingga kita mudah menghafalnya ya, mudah untuk kita ulang-ulang lagi, kita murojaah lagi. Tapi bagaimana dengan Qatadah? Nah jadi Qatadah ini ya ketika belajar bersama gurunya ya dengan metode talqin. Apa itu talqin Ustadz? Jadi talqin adalah ya sang guru membaca ya kemudian murid mendengarkan tanpa menulis. Ya jadi ketika Qatadah belajar ya nanti gurunya membacakan pelajarannya, kemudian Qatadah hanya mendengarkan saja. Karena dia buta, nggak bisa melihat alat tulis ya, nggak bisa melihat pena, nggak bisa melihat atau pensil dan lain sebagainya. Sehingga gurunya pun mentalkinnya. Masya Allah ya. Nah coba Ustadz mau tanya lagi. Kira-kira kalau antum lagi belajar hanya mendengarkan saja, kesulitan pasti ya dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Tapi tidak demikian dengan Qatadah ini. Ya ternyata di balik kekurangan itu Allah berikan kecerdasan yang sangat luar biasa dalam belajar. Bahkan Qatadah ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Ia mampu menghafal dengan cepat. Ya, bahkan Qatadah sendiri yang mengatakan bahwa ketika Qatadah belajar, ya kata Qatadah, ketika aku belajar, aku hanya sekali saja mendengar apa yang disampaikan oleh guruku tanpa diulangi dan Qatadah hafal. Masya Allah ya. Lihat ya,
ketika seseorang diberikan kekurangan, ya, ternyata Allah telah berikan kelebihan yang ternyata jauh luar biasa. Sehingga Qatadah ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Memiliki kekuatan dalam menghafal. Ya, baik menghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu yang lainnya, ya, ilmu agama. Bahkan pernah Qatadah menyetorkan surah Al-Baqarah, ya, kepada gurunya tanpa salah satupun. Coba kalau santri-santri Ustadz ketika setoran gimana? Pasti ada salahnya kan? Diulangi lagi. Tapi lihat, Qatadah mampu menyetorkan surah Al-Baqarah tanpa kesalahan satupun. Coba Ustadz mau tanya, surah Al-Baqarah ada berapa ayatnya? Dalam satu surat ada berapa juz? Yang tahu, ya, atau belum tahu boleh dicari nanti. Dicek di Al-Quran. Kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, Ustadz lanjut ya. Baik, coba. Ya, kita bisa bayangkan ya, surah Al-Baqarah itu sangat panjang. Tapi Qatadah ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sehingga Allah berikan kemudahan. Nah, pernah suatu hari ya Qatadah ini pergi untuk belajar ya dari seorang guru yang sangat pintar. Ya, guru yang sangat pintar. Nah, guru ini ya bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Siapa nama gurunya? Sa'id bin Al-Musayyib. Nah, guru ini ya adalah seorang imam yang dikenal luas keilmuannya. Dan beliau ya ingin belajar, ya, Qatadah ingin belajar kepada Imam Sa'id selama 8 hari. Nah, ketika belajar baru di hari ketiga, ya tiba-tiba gurunya ini ya Imam Sa'id memanggil Qatadah. Akhirnya Qatadah pun memenuhi panggilannya ya dari gurunya. Kemudian Qatadah bertanya, ada apa wahai guru? Kemudian gurunya mengatakan, silahkan engkau pergi. Akhirnya Qatadah pun bertanya kepada gurunya, kenapa wahai guruku? Aku disuruh pergi. Padahal Qatadah baru belajar 3 hari. Sedangkan dia ingin belajar dengan Imam Sa'id ini selama berapa hari? 8 hari. Nah, kira-kira apakah Qatadah ini melakukan kesalahan? Sampai-sampai gurunya Imam Sa'id ini menyuruh Qatadah pergi? Ya, bukan karena kesalahan. Beliau tidak memiliki kesalahan, ya, tidak membuat masalah ya ketika belajar. Nah, kira-kira kenapa? Insyaallah kita lanjut besok ya. Barakallahu fikum. Nah, sekian dari Ustadz. Jangan lupa sebelum tidur dibaca doanya, zikirnya, agar Allah jaga kita ketika tidur. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, kisah sebelum tidur.